kebutuhan masuk ke dalam rencana kebijakan yang ada gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Teh Silmi. Saya akan beri kesempatan kepada Kang Bagus terlebih dahulu untuk menjawab selama 3 menit. Kepada Kang Bagus, waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Nah, terkait tentang hal tersebut, hubungan di MWA juga ya tadi ya, ada hubungan vertikal dan ada hubungan horizontal. Yang pertama, bahwa MWA ini bukan hanya dimiliki oleh salah satu unsur saja, tapi ke-9 unsur tersebut itu punya kedudukan yang sama. Meskipun secara struktural memang ada ketua dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas bahwa MWA ini tuh bukan forum yang kemudian masing-masing memang membawa kepentingannya masing-masing. Tapi banyak dari kepentingannya itu yang perlu dielaborasi gitu. Dan dalam hal ini perlunya kita menggandeng, perlunya kita berkolaborasi dengan unsur-unsur yang lainnya. Seperti misalkan unsur alumni, seperti misalnya unsur tenaga pendidikan, seperti unsur senat akademik dan yang lainnya. Dan itu yang perlu kita maksimalkan. Jangan sampai di forum MWA, kita sebagai MWA-WM, itu hanya diam, ngomong iya atau enggak gitu. Tapi kita juga perlu ngebangun dialektika antar sesama unsur MWA yang lain. Dan itu yang perlu dilakukan ketika berada di forum MWA maupun di luar forum MWA. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, sudah cukup Kang? Masih ada waktu? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan berkesempatan kepada Kang Isan untuk menanggapi selama 2 menit. Waktu 2 Oh menit iya, dimulai ketika mohon mohon maaf maaf dulu tadi Kang. mungkin. Ya, Iya, tadi sebentar agak Kang. terputus. Oke, Apa boleh disebutkan kembali pertanyaannya, Teh Silmi? oke, baik. Mungkin Mohon dipersilakan maaf. Teh. Oke, aku izin menanyakan kembali ya. Bagaimana cara kalian memastikan kebutuhan mahasiswa tuh masuk gitu ke dalam rencana kebijakan yang ada di forum MWA? Mengingatkan mahasiswa cuma sendiri ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Teh. Oke, kepada Kang Isan, dipersilakan Kang. Waktu selama 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Silmi. Menarik ketika berbicara bagaimana sih, mungkin saya ya pada kesempatan nanti bagaimana menyuarakan kebutuhan mahasiswa yang kemudian itu dapat diterima oleh berbagai unsur. Nah, perlu diketahui bersama bahwa tadi balik lagi pada program yang kami canangkan, di sana ada capacity building terkait bagaimana kita mengolah, membuat kajian yang berkualitas. Nah, artinya setiap aspirasi yang kemudian kita dapatkan, kita menjadi paham dan argumentasi kita menjadi kuat. Dan itu kemudian akan menjadi sebuah kebijakan. Itu yang kemudian kita usahakan, membuat kebijakan yang berkualitas, yang mana itu berpihak kepada mahasiswa. Tentu dengan hasil kajian yang cermat, hasil kajian yang realistis, itu besar kemungkinan dapat direalisasikan dalam sebuah kebijakan. Nah, selain daripada itu juga memang benar apa yang disampaikan oleh Kang Bagus bahwa sangat perlu sekali untuk bagaimana kita melakukan diplomasi dialektika dengan seluruh pihak-pihak yang berada di keanggotaan MWAWM ini sendiri. Barangkali demikian Teh Silmi. Baik, sudah cukup Kang? Masih ada waktu? Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan beri kesempatan ke Kang Bagus. Silakan Kang, waktu 2 menit. Oke, baik. Terima kasih. Ya, memang betul. Kita perlu tegak lurus, kita perlu betul-betul komitmen terhadap apa yang menjadi keluhan dan aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Karena kita merepresentasikan mahasiswa, karena kita sebagai wakil mahasiswa. Nah, tentunya proses diplomasi ini tuh nggak bisa dilakukan secara singkat gitu ya. Nggak bisa kemudian tiba-tiba diplomasi karena kita butuh. Tidak seperti itu. Tapi diplomasi itu ya perlu dibangun dengan berbagai cara. Ngebangun kedekatan intrapersonal itu merupakan bagian dari salah satu upaya diplomasi. Dan itu yang mungkin perlu kita lakukan. Yang mungkin akan Suar Pajajaran lakukan gitu.
untuk betul-betul bagaimana mengawal. Yang pertama, agar kebijakan mahasiswa itu tegak lurus, tidak terkontaminasi oleh kepentingan lainnya. Yang kedua, bagaimana kita membangun hubungan dan bargaining yang sama dengan unsur-unsur MWA yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bagus atas jawabannya. Saya akan berikan kesempatan terakhir kepada Kang Ihsan untuk menanggapi selama 1 menit. Baik, waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya betul sepakat lah ya dengan apa yang kemudian disampaikan. Kita semua sepakat gitu, sepakat bersama bahwa MWA-WM ini sebagai corong aspirasi. Artinya saya juga menyediakan berbagai program yang tadi diantaranya adalah kema mengadu. Artinya itu juga akan menjadi basis data yang kemudian diolah. Kemudian kema mengadu ini juga apa ya istilahnya bagaimana kita menjaring keluhan, kritik, saran dan gagasan untuk kemajuan Unpad ke depannya. Oke. Mohon maaf Kang Ihsan, apakah dapat bergabung? Memvalidasi relevan atau tidak. Yang pada akhirnya ini akan menghasilkan sebuah kajian yang berkualitas yang tentu sangat diperhitungkan oleh anggota MWA lainnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Ihsan atas jawabannya. Demikianlah sesi keempat telah berakhir. Kita akan langsung masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi kelima. Kepada Teh Silmi, saya persilakan. Oke, terakhir ya. Ini ya, mungkin tentang sekolah vokasi. Ke akang-akang semua di sini gitu ya, calon penerus MWM. Seperti yang kita tahu, Unpad ini lagi menuju proses ke sekolah vokasi gitu. Nah, mungkin yang pengen saya tanyakan gitu ya, apa sih sejauh mana gitu yang akang-akang ketahui proses sekolah vokasi di Unpad sendiri, dan kedepannya itu bagaimana gitu cara akang-akang ini memastikan program sekolah vokasi di Unpad stabil jika memang sudah didirikan sekolah vokasi. Mangga. Baik, terima kasih Teh Silmi atas pertanyaannya. Mungkin saya akan kasih kesempatan kepada Kang Ihsan untuk menjawab terlebih dahulu. Dipersilakan Kang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Silmi. Berkaitan dengan sekolah vokasi, kita ketahui bersama bahwa di Universitas Pajajaran ini mulai beberapa tahun yang lalu telah membuat sebuah pendidikan vokasi atau D3, Diploma 3, yang kemudian sekarang hari ini berjumlah 14. Yang mana mungkin kita ketahui bersama juga bahwa sekolah vokasi ini atau pendidikan vokasi ini belum pada tahapan satu manajemen istilahnya seperti itu. Nah, artinya memang masih ada sangkut paut dengan fakultas-fakultas terkait. Nah, saya juga melihat bahwa ada keputusan Rektor nomor 1 Agustus tahun 2023 bahwa setiap atau pendirian sekolah vokasi dilakukan paling cepat dalam jangka waktu 1 tahun sejak peraturan rektor ini dibuat. Artinya, ke depan, insya Allah tanggal 1 Agustus 2024 akan menjadi sebuah sekolah vokasi yang kemudian ini diresmikan oleh rektor. Yang harapannya seluruh kegiatan vokasi akan terpusat di sekolah vokasi tersebut. Barangkali demikian. Baik, masih ada waktu Kang? Atau cukup kan? Oke, baik, terima kasih. Saya akan berikan waktu 2 menit kepada Kang Bagus untuk menjawab sekaligus menanggapi jawaban dari Kang Ihsan. Dipersilakan Kang. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kang Ihsan terkait tentang keputusan rektor gitu ya. Lalu selanjutnya terkait tentang sekolah vokasi ini jadi suatu hal yang menarik gitu. Karena kemarin per Jumat 22 Desember 2023, Rektor Prof. Rina India Stuti meresmikan gedung vokasi di kampus Jatinangor. Artinya mungkin akang teteh semua, teman-teman semua Kema Unpad itu bisa melihat bagaimana kondisi gedung vokasi itu berada gitu ya, dan seperti apa. Dan kalau mungkin bagi yang penasaran itu bisa kita lihat di dekat UKM Timur. Dekat
ya Gorjati seperti itu ya, lokasinya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang ingin jadi fokus kami kemudian dalam pengawalan isu atau permasalahan sekolah vokasi ini. Itu yang pertama apa? Kita ingin mengawal agar pendirian sekolah vokasi khususnya pada masa transisi ini itu tetap mengedepankan aspek kesetaraan dan juga keadilan. Seperti apa contohnya? Kita nggak ingin kemudian ketika misalkan urusan administrasi, NPM dan lain sebagainya itu udah pindah ke sekolah vokasi, tapi mungkin ini satu hal yang rasional juga ya. Ketika dilihat gedung vokasi itu belum memungkinkan untuk diadakan pembelajaran di sana, maka mungkin itu bisa dilakukan di fakultas asal. Cuma yang perlu kita garis bawahi agar kemudian tidak ada diskriminasi, agar di fakultas asal walaupun secara status mahasiswa tersebut itu sudah pindah ke sekolah vokasi, administrasi, NPM dan sebagainya, tapi juga jangan sampai di fakultas asal sebagai tempat pembelajaran dia didiskriminasi. Itu yang kemudian banyak terjadi di kampus-kampus lain terkait tentang vokasi ini yang kemudian banyak didiskriminasi. Dan itu yang ingin betul-betul kita kawal. Selain itu kesetaraan dan keadilan dalam Ormawa. Kita ingin betul-betul ngebangun suatu organisasi kemahasiswaan, mengawal itu agar bisa Maaf, Kang, terbentuk. waktunya sudah Terima habis. kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan kepada Kang Ihsan untuk menanggapi selama 2 menit. Baik, mungkin sedikit tadi revisi terkait bahwa di vokasi ini sudah terbentuk 14 D4 ya, D4 bukan D3, mohon maaf. Nah, kemudian ngomong-ngomong tadi terkait birokrasi, kita semua sepakat bahwa kami sebagai MWAWM tentu seyogianya akan mengawal bagaimana pelaksanaan daripada keputusan rektor tersebut. Terlebih saya juga telah menerima beberapa masukan dari teman-teman vokasi yang mana mungkin pada saat penerimaan mahasiswa baru mereka mungkin tadi istilahnya adalah kurang dilibatkan lah ya dalam penerimaan mahasiswa baru di orientasi mahasiswa baru di fakultasnya gitu. Artinya memang peraturan ini memang harus segera kemudian untuk diwujudkan. Nah, selain itu kami juga akan mengawal pembentukan bagaimana BEM, kemudian BPM dan UKM lainnya yang kemudian ini menjadi suatu administrasi yang kemudian satu pintu di dalam program vokasi ini. Barangkali demikian. Baik, sudah cukup, Kang? Oke. Baik, terima kasih kepada Kang Ihsan. Kesempatan terakhir saya akan berikan kepada Kang Bagus untuk menanggapi selama 1 menit. Kepada Kang Bagus, dipersilakan. Oke, mungkin yang perlu ditekankan tadi dari yang mungkin saya atau Kang Ihsan sampaikan itu adalah suatu kemungkinan, dan itu tadi disampaikan ada hal-hal yang menyangkut aspek kemungkinan karena itu ada hal-hal yang masih belum pasti gitu ya, seperti tentang vokasi ini. Cuma yang pasti perlu kita kawal itu tadi bagaimana agar kemudian mahasiswa, nggak hanya mahasiswa bahkan termasuk pendik dan yang lain sebagainya itu bisa mendapatkan kejelasan khususnya dalam masa transisi sekolah vokasi ini. Ketika gedungnya sudah diresmikan, prodinya sudah ada, dan kemudian mekanisme lanjutan itu seperti apa gitu. Metode pembelajaran dan lain sebagainya, itu yang mungkin perlu, yang akan kami kawal. Bagaimana kejelasannya itu diwujudkan dalam suatu peraturan atau ketetapan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, sudah cukup, Kang? Oke. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dengan bahan jawaban dari Kang Bagus. Berakhir sudah sesi tanya jawab antara panelis dan calon. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Silmi atas pertanyaan-pertanyaannya, dan kita kasih apresiasi dulu kepada kedua calon. Mungkin. Baik. Dan sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab antar calon. Nah, sebelum itu saya akan mengucapkan kembali aturan teknis dari sesi kita kali ini. Baik, pada sesi ini, setiap calon akan diberikan kesempatan untuk saling bertanya dan menanggapi dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberikan 2 pertanyaan kepada calon lain secara bergantian. Yang mana nanti setiap sesinya, setiap calon diberikan kesempatan untuk bertanya 1 pertanyaan. Seperti itu. Calon A akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada calon B selama 1 menit.
calon B akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut selama 3 menit. Calon A akan diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban tersebut selama 2 menit. Calon B akan diberikan kesempatan menanggapi kembali selama 1 menit. Seperti itu. Baik, mungkin saya akan kasih kesempatan terlebih dahulu kepada Kang Bagus untuk bertanya kepada Kang Ihsan. 1 pertanyaan dalam waktu 1 menit. Waktu dimulai. Mungkin boleh saya screen dulu ke operator. Baik. Baik, waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dipersilakan Kang Bagus. Oke, baik. Mungkin Kang Ihsan, kita tahu bahwa MWA ini punya tugas, fungsi, pelayanan dan advokasi mahasiswa khususnya dalam bidang non-akademik gitu ya. Dan salah satu hal yang menunjang itu adalah sarana prasarana dan juga pelayanan. Dan kemudian bagaimana Kang Ihsan memandang pelayanan maupun sarana prasarana yang sudah ada gitu ya, ataupun yang mungkin belum ada yang ingin betul-betul Kang Ihsan perjuangkan dalam pandangan yang rasional gitu ya Kang. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, sudah cukup Kang? Masih ada waktu? Cukup. Oke, Terima baik. kasih. Baik, Kang Ihsan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Oke. Oke, sebentar ya Kang. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Bagus. Pertama tadi ketika berbicara bahwa tugas MWAWM adalah untuk mengaspirasikan dan mengadvokasikan apa yang kemudian menjadi harapan mahasiswa yang dititipkan melalui MWAWM, maka dari itu saya melihat bahwa terkait dengan fasilitas ada beberapa hal yang kemudian harus diperbaiki. Nah, tapi saya tidak terfokus pada hal tersebut. Saya berfokus pada bahwa saya menciptakan suatu sistem bagaimana memastikan sebagai MWAWM ini membuka ruang aspirasi sebesar-besarnya yang kemudian kami sebut tadi Kema Mengadu. Kema Mengadu ini sebagai platform yang kemudian akan menjadi wadah bagi Kema untuk menyuarakan apa yang kemudian menjadi kebutuhan. Karena kalau misalkan per hari ini saya mengatakan untuk bagaimana fasilitas dan sebagainya, karena belum tentu di FISIP, di farmasi, di FK dan sebagainya itu belum tentu sama kebutuhannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah untuk memvalidasi suara-suara tersebut, makanya kita membuat forum Badami. Nah, forum Badami ini untuk bagaimana kita memvalidasi, untuk bagaimana kita menyamakan frekuensi, membuat sebuah kajian apa yang kemudian dibutuhkan oleh mahasiswa, baik itu secara fasilitas, tata kelola, pelayanan, birokrasi, dan sebagainya. Barangkali demikian kan Bagus. Sudah cukup Kang Ihsan? Masih ada waktu? Cukup, Kang. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Kang Bagus untuk menanggapi jawaban dari Kang Ihsan. Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin beberapa hal saya pun sepakat dengan apa yang disampaikan Kang Ihsan gitu ya, bahwa perlu ada penjaringan aspirasi. Cuma yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam urusan pelayanan dan juga sarana prasarana itu mungkin ada yang lingkupnya publik dan ada yang lingkupnya non publik gitu. Seperti contoh seperti ini. Terkait tentang perpustakaan. Perpustakaan itu kalau kita ingin tadi ya mewujudkan visi Unpad ini bereputasi dunia, maka kita mulai dari hal-hal kecil gitu ya. Kita perlu memandang bahwa perpustakaan ini bukan sebagai ruang-ruang untuk sekedar ngambil referensi, repositori, minjem buku, balikin buku. Tapi harus dianggap bahwa perpustakaan itu sebagai ruang publik gitu. Dan kita harus menerapkan kita di perpustakaan kelas dunia itu seperti apa gitu bukanya. Dan ini yang salah satu hal yang ingin kami perjuangkan, yaitu adalah perpustakaan selama 12 jam. Seperti itu. Karena apa? Perpustakaan ini tuh adalah public space gitu. Mungkin Kang Iksan atau mungkin beberapa dari Kemas kalian juga yang dari lingkup sosial juga mungkin memahami terkait tentang teori public sphere-nya Habermas dan lain sebagainya. Dan itu yang mungkin ingin kita kedepankan gitu, bahwa
fasilitas, sarana prasarana publik itu harus betul-betul ya menciptakan ruang-ruang publik yang efektif gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah cukup Kang, sudah waktu. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kang Bagus menghabiskan waktu 1 menit 45 detik. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada Kang Ihsan untuk menanggapi selama 1 menit. Dipersilakan Kang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sepakat dengan apa yang kemudian disampaikan Kang Bagus. Mungkin saya akan sejauh ini yang kemudian menjadi apa yang menjadi keresahan kita bersama bahwa pengelolaan administrasi yang rumit atau lama lah ya pelayanan. Nah, ketika berbicara misal dalam pembuatan surat legalisir dan sebagainya itu kan memerlukan waktu yang sangat lama. Sementara kita melihat bahwa perlu adanya batasan waktu, sistematika kinerja yang cepat yang kemudian ini juga berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan mahasiswa. Selain daripada itu, tadi sepakat berbicara terkait dengan perpustakaan, bagaimana memang terfasilitasinya perpustakaan yang nyaman bagi mahasiswa. Nah, tapi selain itu juga berarti tadi terkait hanya menitikberatkan pada waktu operasional ya. Lebih daripada itu, saya ingin perpustakaan-perpustakaan yang kemudian ada di Universitas Padjadjaran dapat dengan nyaman digunakan. Baik, waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Demikian sesi pertanyaan pertama dari Kang Bagus kepada Kang Ihsan. Nah, untuk selanjutnya bahkan gantian Kang Ihsan kepada Kang Bagus. Waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada Kang Bagus, saya berikan kepada Kang Ihsan. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Dipersilakan Kang Ihsan. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan rektor ini sebentar lagi akan digelar lah ya. Nah, saya ingin bertanya ke Kang Bagus, bagaimana sih Kang Bagus memposisikan bergaining Kang Bagus sebagai wakil majelis mahasiswa untuk bagaimana menjadi sebuah pertimbangan dalam pemilihan rektor tersebut. Sudah cukup, Kang? Masih ada waktu? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Kang Bagus untuk menjawab selama 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terkait tentang, sebelumnya terima kasih Kang Ihsan atas pertanyaannya yang luar biasa. Mungkin izinkan saya menjawab terkait tentang pemilihan rektor itu, kemudian bagaimana Kang Bagus memandang itu gitu ya. Ya, yang pertama mungkin yang perlu kita ketahui dan yang mungkin ingin saya highlight bahwa Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa, artinya kita harus mewakili mahasiswa. Itu yang mungkin jadi kita highlight bersama gitu ya. Bahwa keputusan yang kemudian dipilih bukan keputusan saya, tapi keputusan atas nama mahasiswa Universitas Padjadjaran. Yang pertama. Terus yang kedua, sesuai dengan yang mungkin tadi sempat saya sebutkan, bahwa kemudian dalam menentukan rektor yang dipilih, yang dalam hal ini diwakilkan oleh saya kemudian jika terpilih gitu ya, itu ingin menerapkan 100% musyawarah. Musyawarah yang betul-betul musyawarah. Seperti itu. Namun mungkin kita nggak bisa buta juga ya, kita nggak bisa berdiam pada tataran idealisme. Mungkin juga pasti bakal terjadi deadlock yang terjadi, dan itu perlu dilakukan lobbying. Dan ketika itu tidak ada lobbying, maka ketika lobbying itu masih belum menemukan titik terang, maka perlu dilakukan lobbying lagi. Sampai seterusnya, mungkin sampai batas 3 kali. Ketika di situ masih belum menemukan suatu mufakat gitu ya, itu dalam hal ini deadlock, maka mekanisme lanjutannya mungkin melalui perwakilan. Jadi demokrasi yang bersifatnya perwakilan. Namun tidak terbatas bisa diwakilkan oleh ketua lembaga saja, seperti misalkan KBM gitu. Karena ini menyangkut semua mahasiswa seperti itu ya. Mungkin nanti di fakultas masing-masing ini yang mungkin akan saya koordinasikan, bahwa setiap fakultas, setiap prodi itu perlu melakukan forum tersendiri untuk menentukan bagaimana kriteria calon
rektor itu sendiri. Agar kemudian forum yang dilakukan kemudian berdasarkan perwakilan itu bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya ini lebih meminimalisir resiko-resiko perseteruan yang mungkin nggak seharusnya terjadi gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah cukup Kang? Masih ada waktu? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bagus atas jawabannya. Saya akan kasih kesempatan kembali ke Kang Ihsan untuk menanggapi selama 2 menit. Kepada Kang Ihsan, dipersilakan. Baik, terima kasih tanggapannya Kang Bagus. Menarik ketika berbicara bahwa MKWM adalah suara dari wakil atas nama mahasiswa, dan juga tadi Kang Bagus meng-highlight bahwa 100% akan dilaksanakan musyawarah. Dan tadi juga ada sedikit kontradiksi ketika bahwa terjadi kekurangan atau quorum dan sebagainya, itu tidak bisa hanya diwakilkan kepala lembaga. Nah, itu seperti apa nih Kang Bagus alurnya? Dan kemudian yang perlu dipahami bersama juga bahwa bagaimana Kang Bagus untuk meningkatkan partisipasi dari seluruh mahasiswa agar ikut terlibat dalam forum tersebut. Barangkali demikian. Sudah cukup Kang Ihsan? Masih ada waktu? Oke, baik, terima kasih. Baik, waktu 1 menit saya kasih kesempatan kepada Kang Bagus untuk menanggapi kembali. Dipersilakan Kang Bagus. Oke, baik. Terima kasih Kang Ihsan. Mungkin saya jawab dari pertanyaan kedua dulu tadi ya, terkait tentang bagaimana kemudian agar menarik atensi Kema itu sendiri ya, untuk bisa menghadiri forum-forum terbuka yang kemudian bakal dibentuk gitu. Nih, ada mungkin 3 pendekatan, ada tuh 3 hal yang mungkin strategi untuk bisa meningkatkan atensi Kema. Yang pertama, memastikan bahwa forum itu menarik banyak orang. Dan dalam hal ini, isu pemilihan rektor itu udah isu sangat populis gitu, khususnya untuk mahasiswa Universitas Pajajaran. Itu mungkin udah jadi checklist pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mentransfer bahwa dengan tidak terlibatnya Kema, 1 atau 2 Kema, itu dampak-dampak positifnya atau dampak negatifnya itu bisa langsung dirasakan. Dan itu yang kemudian bisa menggerakkan atau yang bisa menghidupkan atensi Kema itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu terkait dengan keamanan forum dan Oke, mohon maaf juga Kang Bagus, mohon maaf, boleh di stop dulu, waktunya sudah habis. format. Mohon maaf Kang. Baik. Oke, baik, Oke, terima baik. kasih Kang. Baik, terima kasih Kang Bagus atas jawabannya. Demikianlah sesi kedua tanya jawab dari Kang Ihsan kepada Kang Bagus. Saya akan kasih kesempatan kembali kepada Kang Bagus untuk bertanya sekali lagi kepada Kang Ihsan. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Kang Bagus. Oke, baik. Terima kasih Kang Ihsan. Nah, sudah sepatutnya bahwa mahasiswa ini itu menjadi, selain menjadi konstituen kita harus mewakili mahasiswa. Mungkin yang ingin saya tanyakan, ketika di forum MWA, mungkin yang kita tahu forum MWA itu nggak hanya dihadiri oleh orang-orang kampus, bahkan juga dihadiri oleh orang-orang kampus gitu, seperti menteri dan lain sebagainya, itu kan pejabat-pejabat negara gitu, yang tentunya banyak diantaranya juga memiliki kepentingannya gitu. Bagaimana kemudian Kang Ihsan, strategi Kang Ihsan, jika kemudian ada intervensi-intervensi gitu ya, baik intervensi politis maupun intervensi non politis gitu yang kemudian dilakukan kepada Kang Ihsan. Apa yang Kang Ihsan lakukan, dan apakah itu akan kemudian merubah keputusan Kang Ihsan? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bagus atas pertanyaannya. Mungkin boleh ke Kang Ihsan untuk menjawab selama 3 menit, dimulai ketika Kang Ihsan berbicara. Dipersilakan Kang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Bagus. Memang menarik isu pemilihan rektor ini, karena seperti yang diketahui bersama ya Kang Bagus dan kawan-kawan semuanya, bahwa ada 17 unsur gitu kan dalam MWA ini, dan salah satunya adalah rektor ini dipilih oleh anggota-anggota dari MWA. Nah, terkait pertanyaannya bagaimana, ini studi kasus lah ya, kalau misalkan saya dihadapkan dengan beberapa intervensi yang kemudian mungkin ini bersifat politis maupun tidak. Perlu diketahui bersama bahwa
saya mencalonkan diri menjadi MWA-WM ini adalah berdasarkan konstituen mahasiswa. Maka dari itu, sepakat hari ini saya sampaikan bahwa apapun yang kemudian menjadi pilihan saya adalah pilihan dari aspirasi mahasiswa. Barangkali demikian, Kang Bagus. Baik, terima kasih Kang Isan atas jawabannya. Saya persilakan kepada Kang Bagus untuk menanggapi jawaban dari Kang Isan selama 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Dipersilakan, Kang. Oke. Ya, mungkin ini di satu sisi bisa dianggap sebagai studi kasus, tapi satu sisi lain juga ini salah satu preventif yang mungkin perlu kita lakukan gitu ya. Bahwa mungkin kalau kita lihat kemarin di tahun lalu, itu terjadi pemilihan rektor di UNS gitu ya, Universitas Negeri 11 Maret, dan kemudian rektor yang kemudian terpilih yang disepakati oleh forum MWA itu dibatalkan oleh keputusan menteri kala itu, di mana menteri sama juga di Unpad posisinya mempunyai 35% suara gitu ya. Itu merupakan bobot yang sangat besar. Dan kemudian jika mungkin terjadi hal semacam demikian gitu ya, apa yang mungkin akan dilakukan Kang Ihsan gitu? Mungkin itu. Terima kasih. Sudah cukup, Kang? Masih ada waktu? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik, dipersilakan ke Kang Ihsan untuk menanggapi kembali selama 1 menit. Oke, waktu dimulai ketika Kang Ihsan berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kang Bagus. Menarik ya, ketika berbicara pemilihan rektor ini. Nah, tadi kaitannya dengan bagaimana kalau kemudian, karena kita ketahui bersama, menteri ini memiliki suara yang sangat luar biasa itu, artinya 35% dari jumlah MWA lainnya. Nah, maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut, saya dan kawan-kawan mungkin di BKMN dan mengajak juga seluruh mahasiswa Universitas Padjadjaran untuk membuat fakta integritas, siapapun yang nantinya terpilih itu harus bersama berpihak kepada kebutuhan mahasiswa, kepada kesejahteraan mahasiswa. Artinya, karena untuk pada saat mungkin nanti pemilihan itu saya juga posisinya adalah 1 orang, maka kemungkinan tersebut bisa jadi terjadi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukanlah fakta integritas kepada seluruh calon siapapun yang terpilih dan kemudian dikawal. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Kang Bagus atas jawabannya. Baik, demikianlah sesi ketiga, sesi tanya jawab dari Kang Bagus ke Kang Ihsan. Nah, untuk sesi terakhir, sesi pertanyaan dari Kang Ihsan kepada Kang Bagus. Kepada Kang Ihsan, waktu 1 menit, dipersilakan untuk membuat pertanyaan. Waktu dimulai ketika mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Kang Bagus pertanyaannya simpel. Tadi disebutkan pula bahwa ada badan kelengkapan yang kemudian disiapkan oleh Kang Bagus. Pertanyaan saya, bagaimana alur birokrasi yang kemudian nantinya akan berjalan di BKM MWA-WM-nya Kang Bagus jika terpilih? Barangkali demikian. Baik, terima kasih Kang Ihsan. Silakan Kang Bagus, waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Jadi mungkin saya sedikit meng-highlight gitu ya. Mungkin sebagian dari Kang Tete juga barangkali ada yang tadi berhalangan untuk melihat bagaimana struktur organigram BKMWA saya yang ingin saya canangkan gitu ya. Yang pertama itu ada sekjen, sekretaris jenderal, lalu ada 3 divisi. 3 divisi itu ada apa aja? Ada human capital yang pertama, yang kedua itu ada kajian aksi strategis atau kasrat, dan yang ketiga itu ada humas. Begitu. Dan bagaimana kemudian alur birokrasinya? Nah, dalam hal ini mungkin tadi bisa dilihat dari strukturnya itu garisnya lurus, bukan garis putus-putus gitu ya. Itu menandakan instruksi langsung gitu. Cuma dalam hal ini secara fungsi saya memberikan suatu kewenangan gitu pada sekjen khususnya dalam hal ini untuk membantu merumuskan hal-hal yang lebih taktis gitu. Ketika menyusun hal-hal yang lebih taktis ke bawahnya. Seperti itu. Mungkin arahan-arahannya bersifat strategis dari yang saya berikan, namun sekjen dan juga kadif-kadif yang lain itu punya kewenangan untuk kemudian membreakdown itu dalam urusan-urusan yang lebih taktis. Seperti itu. Mungkin seperti itu Kang Iksan. Sudah cukup Kang Bagus? Masih ada waktu? Cukup. Oke, Cukup. baik. Terima kasih. Kami persilakan kepada Kang Ihsan untuk menjawab selama 2 menit.
dan untuk menanggapi dari pernyataan dari Kang Bagus. Persilakan Kang Isan. Baik, terima kasih atas jawabannya Kang Bagus. Mungkin selain daripada itu juga saya ingin menanyakan bagaimana alur kemudian Kang Bagus sebagai MWAWM untuk pada akhirnya aspirasi-aspirasi mahasiswa ini sampai kepada pihak MWA. Sudah cukup Kang? Masih ada waktu? Oke, baik. Terima kasih. Baik, waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Kang Bagus untuk menanggapi pertanyaan dan tanggapan dari Kang Isan. Oke, baik. Terkait tentang menjaring aspirasi, itu secara umum mungkin ada 3 skema yang ingin saya lakukan. Ini kemudian 3 skema ini yang kemudian saya rumuskan juga. Yang pertama, itu skema melalui koordinasi dengan lembaga. Itu di Perdas diatur bahwa MWA ini tuh punya fungsi gitu ya untuk berkoordinasi dengan organisasi kemahasiswaan yang lainnya. Itu yang pertama melalui organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, untuk menyasar kema secara langsung, itu kita akan menyediakan suatu format, suatu hotline gitu ya, untuk kema bisa mengadukan atau menyampaikan aspirasinya kepada MWM. Itu skema yang kedua. Dan skema yang ketiga, kita tentunya ingin melakukan penjemputan bola gitu. Seperti screening DAU terkait tentang Oke, permasalahan apa mohon yang maaf sedang Kang terjadi Bagus, dan lain waktunya sudah sebagainya. habis. Boleh dicukupkan? Baik, terima kasih. Seperti itu Oke, mungkin. baik. Terima kasih. Demikianlah Kementerian Unpad sekalian, sesi tanya jawab panelis dan serta jawab antar calon MWAUM Kementerian Unpad 2023. Nah, untuk menutup sesi kita kali ini, saya akan memberi kesempatan kepada Teh Silmi untuk memberikan tanggapan umumnya terkait jalannya sesi tanya jawab maupun dari panelis dan dari calon. Dipersilakan Teh. Tanggapan. Sorry. Tanggapan gimana? Di luar ini, di luar tor. Gimana? Memberikan tanggapan umum Teh atas jalannya panelis ini. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin tanggapan dari aku pribadi. Entah siapapun nanti yang jadi, tolong tetap memiliki prinsip tersendiri gitu ya, prinsip yang matang, nilai yang matang dalam diri masing-masing sebagai wakilnya mahasiswa. Karena seperti yang kita tahu setahun ke depan akan ada goncangan pilrek ya, yang nggak setahun sih ya, sampai sekitar bulan Agustus gitu. Kalau lihat timeline-nya. Jadi itu tolong dijaga, entah nanti goncangannya dari media ataupun dari mahasiswa juga sebenarnya kita nggak bisa menjamin ya, mahasiswa ini nggak ada unsur politis kayak gitu. Jadi tetap harus punya bargaining sendiri kayak gitu sebagai wakil mahasiswa di sana nanti. Dan juga mungkin pesan aku siapapun yang jadi nantinya ya tadi mungkin udah banyak di-mention ya sama dua akang ini untuk menjalin komunikasi gitu dengan para anggota MWA lainnya. Mungkin awal-awal akan ada kayak distract gitu ya, akan ada ketakutan kepada anggota MWA lainnya yang memang bukan mahasiswa kayak gitu. Tapi percayalah anggota-anggota di sana tuh baik dan tidak meremehkan mahasiswa gitu. Jadi cobalah bangun hubungan agar bisa dengan mudah menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Gitu sih mungkin dari aku. Sekian, terima kasih juga teman-teman Prama sudah menyediakan forum ini. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Teh Silmi atas pandangannya. Baik, demikianlah sesi tanya jawab panelis dan sesi tanya jawab antar calon. Saya akan memberikan ruang kepada Kema Unpad untuk bertanya kepada calon MWM. Kepada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan. Dipersilakan kepada Kema Unpad yang ingin bertanya kepada calon MWM dapat raise hand terlebih dahulu. Atau oke, baik. Udah ada Saudara Farel. Oke. Halo Saudara Kang Farel, apakah suara Halo Kang? Cek, suara saya terdengar tidak?
Oke, aman Kang. Apakah dapat on cam Kang? Eh, mohon maaf kalau untuk on cam kebetulan tidak bisa Kang karena lagi kurang kondusif. Oke, baik Kang. Dipersilakan Kang pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya izin bertanya terkait dengan program kerja dari kedua calon MWAWM ini sendiri. Di mana dari Kang Ihsan dan Kang Bagus, kedua calon ini sama-sama membawakan program yang berkaitan dengan pengaduan keresahan lah saya bilang ya. Nah, setelah saya telusuri dari berbagai peraturan MWAWM sebelumnya, ternyata untuk pengaduan dari keresahan tersebut itu sudah ada mekanismenya seperti apa, udah ada birokrasinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan dua calon ini mempunyai program kerja yang berkaitan dengan forum pengaduan juga, takutnya tumpang tindih. Nah, untuk kedepannya sekiranya itu akan dibikin seperti apa itu? Apakah program-program pengaduannya bakal diundang-undangkan atau bahkan di apa agar menghindari ketumpang tindihan dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kurang lebih seperti itu Kang Hatur nuhun. Oke, baik. Terima kasih Kang Farel atas pertanyaannya. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Kang Ihsan untuk menjawab. Nanti kesempatan juga akan diberikan kepada Kang Bagus. Dipersilakan Kang Ihsan. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Farel. Betul bahwa memang dalam penyampaian atau tata cara penyampaian masukan pengaduan itu sudah diatur dalam peraturan MWAWM. Mungkin lebih tepatnya di pasal ketiga bagaimana kita melakukan pengaduan tersebut melalui surat dan sebagainya. Nah, melihat pada program kerja yang kami tawarkan bahwa hari ini kami membuka corong aspirasi maupun dengan forum-forum diskusi terbuka ataupun dengan platform tadi Kema Mengadu, itu kami tidak langsung sampaikan begitu saja kepada forum MWA. Namun kami melakukan kajian terlebih dahulu pada internal MWAWM yang kemudian ini menjadi sebuah basis data dan fakta yang akhirnya menjadi kepentingan bersama untuk kemudian akhirnya disuarakan dalam forum MWA. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Kang Ihsan atas jawabannya. Silakan Kang Bagus untuk menjawab selama 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kang Farel atas pertanyaannya. Ya betul, bahwa terkait tentang tadi jaringan, aspirasi, masukan itu sudah ada aturannya juga. Namun, kita sebagai suatu lembaga kemahasiswaan yang perlunya mengedepankan nilai-nilai akademis gitu ya. Apalagi ketika sekarang kita sudah banyak digaungkan terkait tentang disruption gitu ya. Kita perlu melakukan ya looking forward gitu. Dan kita perlu melihat thinking across gitu. Mungkin tadi karena pendekatan saya melalui dynamic governance gitu ya. Kita perlu melihat thinking across itu apa yang pernah orang lain lakukan dan itu cukup efisien, cukup efektif juga. Dan kami melihat apa yang mungkin tadi kami usulkan terkait tentang 3 skema itu berdasarkan apa yang kami rumuskan dan kemudian kami sepakati. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bagus atas jawabannya. Baik, selanjutnya ada Saudara Afrilia Zahwa. Silakan Teh. Oke, baik. mohon maaf. Oke, silakan Teh. Baik, mungkin izin bertanya kepada Kang Ihsan dan Kang Bagus mungkin sebagai calon ketua MWAWM yang mana nantinya kalian adalah sebagai salah satu penentu serta perumus kebijakan gitu dan pengawal kebijakan yang ada di Unpad itu sendiri. Nah, kemudian jika dilihat sekarang ini Unpad itu bisa dikatakan belum atau tidak ramah lingkungan gitu jika dilihat dari mulai pengelolaan sampah, terus sanitasi air, WC, dan lain sebagainya. Nah, itu masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinilai ramah lingkungan gitu. Nah, kira-kira sebagai MAWM, Kang Ihsan dan Kang Bagus nih nantinya bisa memberikan solusi apa atau misal ada kebijakan apa yang sudah ada, boleh mungkin dijelaskan gitu ya. Nah,
dan apa hal yang akan diperbarui tentang kebijakan itu, atau apa yang akan dilakukan dengan kebijakan yang sudah ada. Nah, jika belum, apakah dari Kang Ihsan atau Kang Bagus sendiri siap untuk merumuskan atau mendorong MWAWM untuk segera melakukan kajian terkait kebijakan pengelolaan kampus ramah lingkungan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Zahwa. Saya persilakan kepada Kang Bagus terlebih dahulu untuk menjawab selama 1 menit. Kepada Kang Bagus dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya tadi dari Teh Zahwa gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin terkait tentang tadi. Kalau kita ngomongin suatu isu, suatu permasalahan, itu ada satu hal mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa MWAWM ini bukan sebagai pembuat kebijakan, tapi MWAWM sebagai penyambung lidah dari masing-masing konstituennya masing-masing. Dan dalam hal ini mungkin kami akan mengadvokasikan apa yang kemudian menjadi keresahan bagi mahasiswa. Khususnya tadi ya, ini juga bukan hanya sekedar keresahan, tapi kemudian apa yang menjadi cita-cita, yang menjadi suatu kesepakatan umum, tapi kemudian tidak terlaksana. Seperti misalkan tadi, terkait tentang sanitasi dan lain sebagainya gitu ya. Bahwa sanitasi sendiri itu bagian dari SDGs gitu. Dan UNPAD sebagai perguruan tinggi negeri yang ingin bereputasi dunia, harus tentunya menuju ke arah sana gitu ya. Sanitasi yang layak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bagus atas jawabannya. Saya persilakan kepada Kang Ihsan untuk menjawab selama 1 menit. Dipersilakan Kang Ihsan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Zahwa. Berkaitan dengan apa yang kemudian disampaikan, saya tadi sempat melihat sedikit bahwa ternyata sudah ada peraturan rektor terkait kampus ramah lingkungan ini yang mana dicantumkan dalam peraturan rektor nomor 3 tahun 2022. Nah, yang kemudian mungkin ini kita lihat realisasinya kurang. Nah, maka dari itu saya kira ini juga menjadi sebuah masukan yang nantinya akan menjadi sebuah kajian isu dan akan mengawal bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut supaya mahasiswa dapat merasa nyaman, kemudian juga tata pengelolaan sampah dan sanitasi berjalan dengan baik. Barangkali demikian. Baik, terima kasih kepada Kang Ihsan dan Kang Bagus atas jawabannya. Selanjutnya kita ada penanya dari saudara Pisif _ Anza. Mungkin persilakan untuk off. Oke. Boleh Baik, dicek terima dulu, kasih Kang. banyak moderator atas kesempatannya. Oke, silakan, Eh, Kang. saya izin bertanya, bahwasanya kita sama-sama tahu ketika berbicara tentang pencalonan MWAWM gitu ya, di Perdas dan juga peraturan Prama sendiri disebutkan bahwasanya calon MWAWM tidak boleh menjabat baik itu sebagai pengurus Ormawa di dalam internal Kema Unpad ataupun organisasi mahasiswa eksternal. Nah, saya ingin bertanya kepada keduanya seperti itu. Kita tahu sama-sama tadi sudah disebutkan juga bahwasanya dari Kang Bagus sendiri untuk tahun kemarin ya, dan tidak tahu nih apakah di FTIP sudah demis atau belum, eh, masih menjabat gitu ya sebagai Wakil Ketua BEM Kema FTIP 2023 seperti itu. Dan juga untuk Kang Ihsan sendiri di profilnya setahu kami memang menjabat sebagai Ketua FSLDK ISIP ya, dan juga Ketua KMNU Unpad gitu. Dan untuk keduanya gitu ya, apakah Kang Bagus dan juga Kang Ihsan sudah betul-betul cuti seperti itu dari kedua jabatan tersebut? Karena kalau kita lihat dari media sosial organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi, itu belum ada publikasi dan info terkait cuti seperti itu ya dari jabatan-jabatan yang memang sedang diampu oleh Kang Ihsan dan juga Kang Bagus. Mungkin sekian ya kalau dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Saudara Anza atas pertanyaannya. Silakan kepada Kang Bagus untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terkait tentang mungkin tadi pertanyaan Kang Anza,
Terima kasih juga sebelumnya atas pertanyaannya. Nah, terkait tentang status saya saat ini gitu ya dengan yang lainnya, itu memang sudah jadi ketentuan dan juga persyaratan untuk mendaftar BP Prama, untuk mendaftar sebagai calon peserta Prama, dan itu sudah dilakukan verifikasi. Dan terkait tentang kondisinya, itu mungkin kalau disebutkan statusnya itu cuti seperti itu. Namun selanjutnya terkait tentang apa namanya, terkait tentang eh, publikasi dan lain sebagainya, itu kalau di FTIP sendiri secara susunan kabinet mungkin sudah selesai karena sudah melalui sidang akhir tahun. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Bagus atas jawabannya. Silakan ke Kang Isan untuk menjawab, Kang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kang Anja. Berarti ini memastikan ya. Tadi betul bahwa memang beberapa waktu lalu saya memang menjabat lah ya di beberapa organisasi tersebut yang disebutkan. Kendati demikian, seperti diketahui bersama bahwa mungkin perlu diketahui dalam pencalonan MWAWM ini ada salah satu syarat bahwa memang harus cuti dan itu menyertakan surat. Maka dari itu, jadi jikalau saya hari ini lolos dari penahapan ataupun seleksi daripada mekanisme yang ada di Prama tersebut, artinya bahwa saya sudah dinyatakan cuti oleh organisasi tersebut. Barangkali demikian, Kang Anza. Baik, terima kasih Kang Isan atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Kemenpar sekalian? Oke, silakan Teh Dita dari FPIK. Gimana Teh? Apakah sudah bisa? Oke. Cek, apakah sudah masuk suara saya? Oke, sudah masuk Teh. Silakan. Oke, semoga tidak terlalu berisik ya di sini ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baik, saya ingin bertanya kepada kedua calon. Pertama mungkin ke siapa? Bebas ke siapa aja. Seperti yang kita tahu bersama ya, bahwa MWAWM itu memang ditetapkan oleh MWAWM, dan untuk di Perek sendiri itu belum ada aturan apa yang namanya itu belum disahkan gitu loh, seperti layaknya BPM dan juga BEM dan beberapa orang lainnya di Burkatu. Hal itu yang menyebabkan gitu ya, MBK ini tidak memiliki akun siap sendiri gitu. Jadi selama ini saya di Sekjen itu dari 2022 dari 2023 kita tidak ada sama sekali pendanaan untuk berjalannya lembaga. Mohon maaf Teh, boleh di stop dulu? Mungkin boleh ke area yang lebih clear Teh, soalnya agak terdistract seperti itu. Oh, bentar ya. Oke, baik Teh. Halo Teh, bagaimana? Sudah kondusif? Oke, sembari menunggu Teh Dita untuk kondusif, sekali lagi kami persilakan kepada Kemenpad untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan apabila yang ingin bertanya, silakan untuk resen terlebih dahulu. Nanti saya izinkan untuk bertanya kepada dua calon MWA kita pada hari ini. Baik, apakah Teh Dita sudah bisa bergabung? Bagaimana Teh? Halo Teh? Apakah dapat bergabung? Oke. Oh. Oke, mohon maaf. Apakah sudah bisa? Apakah sudah bisa, Teh? Halo? Nah, Oke. Baik, Teh. baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup terdengar ya pada kedua calonnya? Oke. Sudah lebih clear, Teh.
Oke, yang pertama itu ya tentang sistem pendanaan dari keberjalanan BKMWAWM. Karena tadi peraturan rektor itu tidak ada yang mengatur bahwa BKMWAWM ini merupakan lembaga yang sama setaranya dengan BPM dan BEM gitu. Jadi hal itu yang menyebabkan 2 tahun dari 2022 hingga 2023 BKMWAWM itu tidak memiliki sistem pendanaan yang baik sehingga tidak ada program yang terlaksana satupun karena memang tidak ada pendanaannya. Gitu. Jadi adapun kalau misalkan transparansi dan sebagainya itu hanya ditransparansikan dari hasil rapat internal ataupun sidang tertutup MWA saja gitu. Kalau transparansinya ke publik. Jadi tidak ada program spesifik BK MWAWM yang mana untuk keberjalanan internal itu tidak ada gitu. Karena tadi di pereknya itu tidak ditentukan. Apa strategi calon 1 atau 2 terkait dengan hal ini gitu. Karena kita tadi sistem pendanaan siapnya itu memang tidak ada. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Dita atas pertanyaannya. Mungkin silakan ke Kang Ihsan terlebih dahulu untuk menjawab. Dipersilakan Kang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Dita. Menarik tadi. Mungkin saya juga baru mengetahui ya bahwa ternyata selama 2 tahun kebelakang ini MAWM tidak memiliki akun SIAT sehingga dalam pendanaan tata kelola organisasi menjadi terhambat. Nah, lalu bagaimana strateginya untuk kemudian ini menjadi suatu hal yang patut dipikirkan bersama? Yang pertama, saya akan melakukan semacam komunikasi lah ya dengan pihak rektorat untuk bagaimana mensupport agar kegiatan-kegiatan di MWAWM ini dapat berjalan dengan baik. Karena mengingat MWAWM ini mungkin betul memang beda dengan BPM maupun BM karena posisinya berada di dalam pihak MWA itu sendiri. Jadi memang hari ini saya akan mungkin mencoba untuk melobi untuk bagaimana akhirnya mendapatkan sebuah pendanaan dari pihak rektorat. Barangkali demikian. Oke, terima kasih Kang Ihsan. Dipersilakan ke Kang Bagus. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih tadi atas pertanyaannya. Oke, kita ketahui bersama bahwa memang MWAWM ini bukan sebagai organisasi mahasiswa yang kemudian diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 10 2016 terkait tentang tata kelola. Mungkin kalau yang di situ diatur hanya BEM, BPM di universitas, fakultas, dan juga himpunan di ranah jurusan. Seperti itu. MWAWM ini nggak ada. Tapi satu hal yang pasti ada bahwa MWA secara umum gitu ya, itu memiliki anggaran gitu. Dan tentunya ini jadi hal yang perlu kita jemput gitu bahwa anggaran itu nggak hanya untuk ketua MWA, nggak hanya untuk sekretaris MWA dan lain sebagainya, tapi juga perlu ada alokasi untuk wakil mahasiswa untuk kita bisa betul-betul menggandeng mahasiswa yang lainnya. Kita tahu bahwa memang bergerak mahasiswa itu nggak perlu duit, tapi memang uang itu, anggaran itu jadi salah satu hal yang bisa mengakselerasi itu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Bagus dan Kang Ihsan atas jawabannya. Dipersilakan kepada Kemenpad apabila ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh di kolom chat. Dipersilakan. Dipersilakan kepada Kemenpad. Kesempatan terbuka untuk bertanya. Oke, boleh. Silakan Teh Dita mau bertanya lagi, dipersilakan. Cek. Apakah sudah terdengar? Terdengar suara saya? Moderator? Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini terkait dengan semua yang kita hadapi ke depannya itu adalah pemilihan rektor. Yang mana 3,sekian% ya suara MWAWM yang nantinya akan dibawa oleh Kang Ihsan ataupun Kang Bagus gitu. Yang mana 3% itu pasti akan berpengaruh nanti di sidang tertutup MWA karena pemilihan rektor itu seperti yang kita ketahui bersama itu dipilihnya bukan aklamasi sih kayak ya semacam voting gitu tapi di forum tertutup MWA gitu. Nah, jadi mungkin hal ini sudah ditanyakan ya tadi pas pertanyaan masing-masing calon. Cuma rasa-rasanya jawaban dari kedua calon ini masih belum
ada stance yang cukup kuat gitu. Jadi untuk memastikan bahwa Kema Unpad itu mengharapkan calon rektor yang demikian dan demikian gitu ya. Apakah strategi ataupun stance dari kalian gitu ya, dari calon 1 ataupun 2 gitu terkait dengan suara mahasiswa, satu-satunya suara mahasiswa yang disuarakan di forum tertutup pemilihan rektor nantinya. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Dita atas pertanyaannya. Silakan ke Kang Bagus terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Kang. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama ingin saya tegaskan bahwa kita harus tegak lurus pada kepentingan mahasiswa. Adapun mekanisme terkait tentang pemilihan rektor itu sendiri, itu pemilihannya itu berdasarkan persentase suara, bukan berdasarkan musyawarah yang semuanya harus sepakat. Jika belum, kemudian ada lobbying, tidak seperti itu. Tapi itu yang ingin kami lakukan, itu yang ingin Suar Pajajaran lakukan untuk kita menjaring kesepakatan antar kema itu sendiri seperti apa. Dan bukan hanya sebatas pada A atau B gitu, tapi pada tataran kriteria gitu. Sehingga nantinya agar siapapun yang terpilih gitu ya, kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Bagus. Dipersilakan kepada Kang Isan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Dita. Menarik sekali lagi-lagi nih dibahas ya terkait dengan pemilihan rektor, bahwa memang hari ini saya mencalonkan diri menjadi MWAWM tentu atas nama wakil mahasiswa. Artinya, saya sepakat dengan Kang Bagus juga gitu. Bagaimana kita juga menjaring aspirasi, menentukan kriteria dalam tataran ideal seperti apa. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, apabila mungkin calon yang kita usung itu tidak terpilih nantinya karena hanya sedikit suara mahasiswa, maka untuk mengantisipasinya kita membuat fakta integritas. Siapapun calonnya nanti, kita tuangkan dengan poin-poin yang ini berdasarkan musyawarah kebutuhan mahasiswa yang kedepannya siapapun rektornya harus mengikuti fakta integritas tersebut. Barangkali demikian Teh Dita. Baik, terima kasih Kang Isan dan Kang Bagus atas jawabannya. Mungkin dipersilakan kepada Kema Unpad lain yang ingin bertanya. Kesempatan seluas-luasnya akan kami berikan kepada Kema Unpad untuk bertanya kepada dua calon MAWM Kema Unpad 2024 ini. Dipersilakan. Baik, kami akan tunggu sampai 10.35 sekiranya dari Kema Unpad lain yang ingin bertanya kepada calon MAWM kita kali ini.
Baik, nampaknya sudah ada di layar. Visip underscore Anja akan bertanya lagi. Mungkin dipersilakan Kang Anza. Oke, baik. Terima kasih banyak. Eh, saya izin bertanya kembali kepada kedua paslon seperti itu. Sorry, mohon maaf kepada kedua calon ya. Terkait dengan SK MWAWM yang terlambat gitu. Sebagaimana yang kita tahu, MWAWM ini dia tidak bisa kerja gitu ya. Kalau tidak ada SK dari menteri. Sedangkan untuk masa MWAWM sebelumnya yaitu Teh Silmi, SK-nya itu udah habis gitu. Dan perpanjangan hanya terjadi dalam proses pilrek gitu ya, pemilihan rektor. Nah, kalau ternyata SK belum turun seperti itu saat aklamasi rektor gitu ya, maka strategi dari setiap calon ini seperti apa? Mungkin boleh eh, dielaborasikan lebih lanjut seperti itu. Eh, Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Anza. Silakan ke Kang Isan untuk menjawab, Kang. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Anza atas pertanyaannya. Saya juga mungkin mendapat informasi hal tersebut dari Tesimi langsung bahwa memang apa ya turut prihatin lah ya terkait kejadian tersebut. Tapi ini juga menjadi sebuah antisipasi mungkin ya pertanyaan dari Kak Anja apabila memang nanti mungkin ya setelah pemilihan rektor dan aklamasi ternyata belum juga di-SK-kan. Artinya hari ini saya kira yang terpenting adalah legitimasi daripada suara mahasiswa itu sendiri. Kemudian untuk kerja-kerja dan sebagainya, saya kira ini bisa menjadi sebuah kerja yang tetap bisa dilakukan karena kita ketahui bersama MWAWM ini merupakan organisasi yang legitimasi, taktis, dan sebagainya yang kemudian bisa menyuarakan aspirasi mahasiswa. Kemudian terkait komite, memang itu kita hanya menyimak ya, memberikan pandangan umum dan sebagainya. Oke, mohon maaf Ini Kang, tuh. waktunya sudah habis. Dipersilakan ke Kang Bagus untuk bertanya, Kang. Menjawab, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Kang Anza atas pertanyaannya. Mungkin apa yang kemudian strategi apa yang saya lakukan gitu ya, jika tadi mungkin case-nya terkait tentang SK itu ada masalah gitu. Mungkin sebelumnya terkait tentang SK Tesilmi yang kemudian sudah habis, itu kemarin berdasarkan kesepakatan musyawarah mahasiswa dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu. Itu yang pertama. Dan kalaupun nanti SK saya itu tidak keluar gitu, bagaimana kemudian saya bisa bergerak gitu? Ada dua hal pendekatan strategi yang ingin saya lakukan. Yang pertama, sesama Ormawa, kita berkoordinasi untuk bangun bargaining power yang kuat. Yang kedua, terkait tentang MWA ini, itu diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya apa? Artinya ketika menteri tidak melakukan pelantikan, menteri tersebut melanggar peraturan pemerintah. Gitu. Karena ketentuan MWA ini diatur dalam peraturan pemerintah juga. Seperti itu. Terkait tentang komposisinya bagaimana? Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Bagus atas jawabannya. Silakan kepada Kemenpar lain yang ingin bertanya. Kita masih memiliki cukup waktu untuk melakukan sesi tanya jawab. Dipersilakan. Baik, dipersilakan Kemenpar sekalian. Kalau misalnya tidak ada, berarti sesinya setelah habis dan kita akan memasuki sesi terakhir yaitu closing statement dari calon 01 dan calon 02.
Baik, nampaknya tidak ada. Baik, saya selanjutnya adalah sesi closing statement. Kalau tadi kita awali dengan Kang Isan, di Grand Isan, kita akan akhiri eh, kesempatan ini. Saya akan kasih kesempatan dahulu untuk closing statement kepada Kang Bagus. Seperti itu. Silakan, Kang Bagus. Sebentar, boleh operator waktunya 5 menit. Oke, baik. Sebentar, boleh di stop dulu. Oke, baik. 5 menit dimulai ketika Kang Bagus berbicara. Dipersilakan, Kang. Baik. Akang teteh teman-teman semua Kema Unpad. Apa yang tadi saya sampaikan itu bukan hanya sebatas pada tataran idealisme, tapi banyak dari hal tersebut udah kemudian saya uji cobakan di Fakultas Teknologi Industri Pertanian meskipun kemarin sebagai Wakil Ketua BEM. Dan ini yang ingin saya lanjutkan agar pengawalan ini bisa terus berlanjut sampai ke tataran yang lebih luas. Yang kedua, terkait tentang pengawalan kebijakan, kami ingin betul-betul menjadi mercusuar dalam mengawal kebijakan Unpad. Dan tentunya ini perlu kontrol dan balancing juga di dalamnya. Maka daripada itu, kami ingin dan berharap kepada Akang Teteh semua, jikalau kemudian Suar Pajajaran ini terpilih sebagai MWA Wakil Mahasiswa, nggak hanya support dan dukungannya, tapi juga pengawalan dan juga penegasannya gitu terhadap apa yang mungkin kami lakukan. Seperti itu. Dan mungkin jika suara kamu yang kamu titipkan itu merasa tidak berharga, percayalah bahwa setiap orang, setiap Kema Unpad, sekalipun yang dia mungkin belum pernah hadir di forum-forum seperti ini, mereka pasti memiliki aspirasi, mereka pasti memiliki suatu keinginan, gitu, suatu mimpi, dan itu perlu kita kolektifkan gitu. Ingat bahwa Universitas Pajajaran adalah kampus kerakyatan Jawa Barat, maka kita harus menunjukkan bagaimana kemudian kampus kerakyatan itu bergerak. Jangan sampai kemudian kampus kerakyatan yang namanya kerakyatan, tapi bergeraknya dalam hanya tataran elitis. Dan itu yang mungkin ingin kita rubah. Karena sejauh ini kita melihat banyak sekali tindakan politis gitu ya yang mungkin dilakukan oleh ya mahasiswa sekalipun gitu ya, beberapa mahasiswa untuk kepentingannya dan lain sebagainya. Dan saya berkomitmen untuk betul-betul mengawal itu agar kita semua Kema Unpad tidak terlepas ketua BEM, wakil ketua BEM, ketua HIMA ataupun mau pres itu punya kedudukan yang setara bahkan dengan Kema biasa seperti itu. Itu yang ingin saya betul-betul tegaskan. Dan sekian, kata Naruto pernah bilang bahwa aku tidak akan menarik kata-kataku karena itu jalan ninjaku. Dan itu juga yang mungkin saya sampaikan di forum ini. Aku tidak akan menarik kata-kataku karena itu jalan ninjaku. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bagus. Terakhir, sebagai penutup, kepada Kang Isan dipersilakan untuk melakukan closing statement-nya. Kepada operator mungkin boleh di-share lagi. Pada operator. Oke, baik sebentar. Sepertinya ada kendala. Saya akan gantikan dulu aja sebentar. Oke. 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 Baik. Baik, Kang Isan, waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira closing statement yang cukup singkat. Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Penyelenggara Pemilu, kemudian Bawas dan DKPP atas terselenggaranya kegiatan ini. Yang harapannya mudah-mudahan ini menjadi suatu terobosan baru, suatu peningkatan bahwa mahasiswa Universitas Padjadjaran lebih peduli, lebih eh, memperhatikan bagaimana dinamisasi yang terjadi di Universitas Padjadjaran, salah satunya adalah melalui MWAWM. Siapapun nanti yang terpilih, harapannya dapat terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mahasiswa karena satu suara aspirasi mahasiswa. Semoga MWAWM ini juga dapat terus berkontribusi aktif dalam mencapai visi UNPAD, Universitas Padjadjaran yang berprestasi dunia dan berdampak bagi masyarakat diwujudkan secara nyata. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya closing statement dari Kang Isan, berakhir pula rangkaian dari uji kelayakan dan kepatutan Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa Kema Unpad 2024. Maka dari itu, kami dari WP Prama mengucapkan terima kasih kepada Kema Unpad yang telah hadir, kepada para calon yang telah hadir, dan kepada Tes Ilmi selaku panelis yang telah hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan kita saat ini. Semoga ke depan apa-apa yang kita omongkan di sini dapat menjadi amal bagi kita dan bagi Unpad utamanya. Seperti itu. Saya selaku moderator izin pamit dan kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga segala kebaikan kembali kepada Tuhan dan mendapat pahala kepada kita semua. Dan jangan lupa nanti kepada Kema Unpad sekalian untuk memilih, karena satu suara Anda akan berpengaruh terhadap masa depan Kema Unpad ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun teman-teman Prama. Semangat.